Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Kang Haji, saya manggil Kang Haji ya. Iya, terima kasih. Siap, sama-sama. Berkenan hadir, undangan kita kalau di sini namanya kongres. Kongres. Kang Asep aja ya. Kalau Pak kan kelihatan tua ya Kang Asep. Boleh, siap. Jadi namanya kongres ngawangkong beres-beres. Karena yang kita bahas bisa melebar kemana-mana, yang penting positif lah, gitu Pak Sep. Siap. Karena bidang kita wirausaha, kita bicara tentang kewirausahaan. Gini Pak Sep, Kang Asep, kebanyakan orang yang sukses di wirausaha itu biasanya basicnya dia sulit. Jadi dari apa ya, ekonomi sulit itu faktor apa menurut Kang Asep? Kalau saya sering bilang Kang Haji, jadi orang berubah itu ada dua mekanisme atau dua faktor. Yang satu kesadaran, orang berubah nih. Sebenarnya kalau bahasa sukses kan relatif ya. Jadi berapa sih nilai angka, kan angka itu ketemunya. Relatif. Sukses kan relatif gitu. Yang pasti sih merubah sebuah kehidupan dari biasa menjadi lebih lagi. Menjadi luar biasa lah. Nah, dua faktor, satu kesadaran. Artinya masuk dari kesadaran sendiri, ingin berubah kehidupan, berubah jadi pengusaha. Karena kaya itu di pengusaha adanya. Yang kedua, faktornya kepepet Haji. Ya, kepepet dari mana masalahnya? Banyak. Tekanan hidup, ekonomi, krisis moneter, kemarin COVID juga, kemudian PHK dan lain sebagainya. Nah, kepepet ini memakan porsi 80% orang berubah jadi pengusaha gara-gara kepepet daripada kesadaran. Kebanyakan yang terjun ke wirausaha itu yang karena kepepet. Jadi bukan diniatin, bukan by design. Betul. Makanya kalau kita mungkin tanya ke anak-anak dulu lah ya, kalau sekolah SD, SMP, SMA, begitu ditanya cita-cita itu yang jadi pengusaha jarang. Jawabannya pasti dokter. Kenapa? Karena jadi wirausaha itu nggak menarik, nggak elit atau apa ya? Sebenarnya itu doktrin dari zaman dahulu, dari zaman dulu ya. Jadi rata-rata dikatakan sukses itu kalau anak jadi insinyur, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Nah, seperti itulah. Dia dikatakan jadi pengusaha. Itu doktrin dari mereka. Nah, sekarang kami sebenarnya merubah itu. Kalau ditanya jawabannya harus jadi pengusaha. Gitu. Terus anak-anak yang dari keturunan dia dimanjakan dari sisi ekonomi, dimudahkan, itu kecenderungannya sulit untuk terjun ke dunia usaha. Itu faktor apa? Kan gini, mereka sebenarnya sarana prasarannya menunjang. Jaringan ada, cuman yang kadang-kadang malah yang kepepet itu loh ya. Kok enggak gitu kan? Oke, jadi gini Pak Haji. Jadi sebenarnya banyak memang kalangan orang tua yang memang dikatakan dalam tanda kutip mapan mereka ya. Mapan dari segi ekonomi. Mapan lah, segi ekonomi. Ya mereka awalnya pasti mungkin berjuang dari nol dulu nih. Ada dikatakan kalau bahasa Sundanya itu sayang dulang lah. Nyaah dulang seperti gini. Dia tidak mau anaknya perih seperti dia. Biarkan saya orang tuanya yang perih lah. Anak mah nggak usah. Sekolah kita jalan kaki, anaknya pakai motor paling bagus, pakai mobil paling bagus dan baru, kira-kira begitu. Nah, proses itu sebenarnya boleh sayang silahkan, tapi hanya pada saat si anak nanti keluar ke dunia nyata, itu yang akan jadi permasalahan. Karena jarang dibikin mandiri. Tidak dibikin mandiri dari awal. Karena proses namanya mandiri di karbit itu repot, Haji. Mandiri harus memang proses dari awal. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung mandiri ya? Iya, diproses dari kecil dibikin mandiri. Iya. Berarti ini kultur mungkin, budaya. Karena kan gini, mindset pola pikir kita mungkin sebagai pribumi lah. Karena kebanggaan atau prestis dari sebuah keluarga, manakala anaknya sekolah, dapat S1, terus kerja di BUMN, PNS, TNI, Polri, kan orientasinya selalu ke sana. Jadi kalau orang sekolah itu kebanyakan orientasinya itu cari ijazah, bukan cari ilmu. Ijazah untuk cari kerja. Bukan sekolah cari ilmunya untuk bekerja apa saja, tidak kan gini, berusaha kan tidak harus kerja itu.
Itu masuk kategori kultur budaya atau bukan menurut Kang Asep? Kalau menurut saya memang itu, tapi lebih ke arah budaya, lebih ke arah kekinian kalau saya baca ya. Karena orang-orang tua zaman baheula, Haji, yang setahu saya tidak mendidik, lebih banyak mendidik anaknya tidak seperti itu. Walaupun orang tuanya kaya, tapi dia tidak biarkan anaknya mudah saja seperti tidak. Tetap dibuat sulit. Artinya segala sesuatu harus dibayar dengan tenaga, dengan niat yang luar biasa, dengan usaha yang besar. Zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang kembali, karena mungkin faktor daripada gaya hidup dan lain-lain, faktor karena mungkin medsos dan apa-apa, sehingga anak bergaul, jangan sampai anak ketinggalan gaul, difasilitasilah seperti itu. Sebenarnya kalau dikatakan kultur, yes, boleh kultur. Cuman kultur ke sekarang inilah. Kekinian. Ya, atau ini udah pola hedonisme yang semuanya diukur dari sisi materi bisa juga. Mungkin, bisa jadi. Iya, karena kalau orang biasa begini, dihargai karena terlihat cangkang. Terlihat. Cangkang, nah. Iya, kalau ya Indonesia ya. itu orang banyak yang takut kelihatan miskin. Sehingga terkadang itulah muncul munafik seperti itu. Gitu kira-kira kelihatan wah. Biar kelihatan wah supaya dihargai, benar tidak juga. Karena tadi kita ngobrol bahwa syarat menjadi sebuah negara maju kan manakala penduduknya itu lebih ya 4-5-6% lah. Wah luar biasa, 0,4%. Kita baru 2%-an. Betul. Pengusaha itu yang menyerap tenaga kerja, yang bayar PPh, bayar PPN kan berarti kalau semakin banyak pengusaha, negara semakin maju, semakin banyak duit, banyak pajaknya masuk ya. Betul. Itu biar sampai 3-4% masih sulit dengan kalau budaya atau kultur seperti itu ya. Ya, kalau sekarang harapan saya juga mungkin ke Kang Haji juga. Nanti kalau mungkin narasumber Kang Haji tempat lain, mulai juga digaung-gaungkan bahwa tadi pertanyaannya, apabila anak-anak beres lulus sekolah itu jangan ditanya mau kerja di mana. Beres lulus sekolah, jawabannya harus mau usaha apa. Cuma muncul sekarang itu yang harus didaung-daungkan terus, sehingga jadi faktor kebiasaan itu sebenarnya. Maka akan naik tingkat jumlah pengusaha akan otomatis naik. Itu kira-kira menurut saya, Pak. Kan saat ini kalau masyarakat itu yang didengar itu kan dari apa? Saat ini tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Mungkin kalau tokoh masyarakat jarang lah. Tokoh agama, penceramah atau dai, itu juga kurang mendorong ya. Sedangkan di agama sendiri, agama kita, agama Islam, kalau patokan kita kepada Nabi Muhammad SAW atau Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Utsman itu kan pedagang semuanya. Luar biasa. Berarti mungkin kultur atau budaya dagang udah dari awal sudah ada. Dari awal. Terus kalau di agama kita tetap yang namanya materi itu perlu karena ada zakat. Tangan lebih bagus di atas daripada di bawah. Terus sebaik-baik orang itu yang banyak manfaatnya. Mungkin kalau dengan banyaknya materi kan mungkin lebih menjadi muslim itu lebih kafah. Tapi pemuka agama kok selalu kalau ini kita kritik juga ya. Kalau ceramah selalu menekankan itu membeda-bedakan antara urusan dunia dan urusan akhirat kan. Jadi kadang-kadang penceramah itu juga sekuler. Kan harusnya nggak boleh, kan gini. Kan kita selalu bilang, oh ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Sedangkan kalau kita kehidupan nggak ada urusan dunia, urusan akhirat ya. Kita bekerja itu bisa urusan dunia, bisa urusan akhirat. Kita yang ceramah juga bisa urusan dunia, urusan akhirat. Bagaimana niatnya. Tapi kan kadang-kadang penceramah selalu mengkampil-kampilkan sekuler mereka. Pola pikirnya sekuler. Kalau menurut saya kan apapun harus dilandasi agama. Penceramah menurut Kang Asep gimana? Oke. Kalau saya lebih begini, pada saat saya pun juga bukan penceramah ya, cuman membuka sedikit lah, menerjemahkan hal-hal di mana kepentingan dunia dan kepentingan akhirat atau waktu berbagi seperti apa sih. Kalau secara umumnya rata-rata memang 1% untuk akhirat, 99% untuk dunia, rata-rata begitu. Gambarannya itu seperti itu. Sekuler itu membeda-bedakan. Ya, membeda-bedakannya. Cuma sebenarnya hal-hal yang dikatakan untuk keperluan akhirat kan tidak berbentuk seperti sholat, tidak berbentuk seperti puasa, berbentuk seperti menolong orang pun juga itu sudah menjadi salah satu tiket mempermudah tiket menuju surga. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita dengan usaha tidak ada larangan kita kaya.
gitu. Untuk diusahanya memang harusnya wajib. Wajib, karena hanya yang kaya itu memang dapatnya di usaha, di perniagaan gitu. Untuk jadi karyawan berat untuk kaya gitu. Di perniagaan. Nah, di perniagaan ini untuk bisa menjadi kaya tidak ada larangan. Dan itu jangan salah. Ya saya secara muslim seperti Kang Haji tadi bilang, banyak keluarnya. Semakin banyak keluar, semakin luar biasa. Sekarang kalau dikatakan misalnya kita menyumbang seseorang, lebih baik 100.000 ikhlas atau 100.000 tidak ikhlas, kan begitu? Kalau saya katakan yang tidak ikhlas sebenarnya itu yang 1.000 sebenarnya Pak. Yang 100.000 itu ikhlas, karena yang 1.000 biasanya pada saat kencereng Jumat pun biasa kokoreh lah, kita cari yang paling kecil recehan. 100 yang besar itulah sebenarnya yang ikhlas. Beda tidak nilainya? Akan berbeda menurut saya. Gitu kira-kira. Berarti sebenarnya kalau dari pemuka agama, saya juga kadang dengar kurang sependapat kalau membedakan antara urusan dunia, urusan akhirat. Ya. Karena kalau menurut saya gimana tergantung niat, betul kan? Betul. Jadi kalau seandainya siapapun kalau membeda-bedakan antara urusan dunia dan urusan akhirat dalam kehidupan, dia menurut saya itu sekuler. Ya. Karena kalau saya agama Islam, apapun itu ada pertanggungjawaban. Betul. Jadi semuanya urusan akhirat semua. Siap. Betul. Ya, Setuju. cuman selalu kadang-kadang karena membeda-bedakan ya para penceramah seolah-olah kalau puasa, sholat itu urusan akhirat, kalau usaha urusan dunia kan itu kan, seolah-olah seperti itu. Makanya mungkin Muslim itu jarang yang ya serius di bidang usaha, seolah-olah itu urusan dunia, mungkin seperti gitu. Iya. Jadi kalau saya sih lebih ke filosofinya, kejarlah akhiratmu maka dunia akan kau dapatkan, kan begitu kira-kira. Jadi sekarang gini posisinya Kang Ebot, sekarang nih Pak Haji nih punya karyawan 100 dengan punya karyawan 1.000, punya karyawan 10.000, kira-kira begitu. Mereka hidup di sini semuanya, ya, mengandalkan di sini semuanya. Apa itu bukan suatu hal yang luar biasa? Itu luar biasa. Itu tidak terlihat terkadang, tapi itu semua luar biasa, jangan salah. Nah, itu kita yang akan dikejar, kira-kira begitulah Pak Ebot. Kita tidak menutup mata bahwa saat ini di Indonesia itu kan ada istilah pribumi non pribumi, ya kita bilanglah saudara kita dari etnis Tionghoa lah. Dan fakta bahwa mereka itu saudara kita itu lebih maju dalam dunia perdagangan, itu fakta lah ya. Walaupun mungkin di tahun 2000 ke sini mungkin kita sebagai pribumi itu bisa mengimbangi itu. Dari awal kenapa faktor apa? Kok di tahun 60-70 kan nyaris itu perekonomian dikuasai oleh saudara kita itu kan, sebenarnya sah-sah aja gitu kan, karena kalau saya siapa yang urut dia dapat kok. Dari awal kenapa yang orang pribumi nggak lihat ke sana gitu kan, itu faktor apa sebenarnya? Contoh sebenarnya begini, Haji, saya dulu waktu masuk ke dunia usaha, memang salah satunya faktornya kan ya saya bilang tadi kepepet juga, kepepet. Kenapa kepepet juga? Satu, saya punya tingkat pendidikan yang tidak tinggi. Kalau saya masuk ke dunia kerja, terbayanglah karir saya sampai di mana. Ya? Tidak akan bisa naik, karena semua berdasarkan daripada ijazah tadi. Karena tidak punya pilihan, tidak bisa berkarir di satu tempat pekerjaan, sehingga saya memilih usaha. Nah, kejadian seperti yang tadi Pak Haji cerita. Ya, kenapa kok di tahun sekian sampai sekarang pun juga mereka bisa lebih besar daripada pribumi untuk di bidang usaha? Karena satu, menurut saya pilihannya mereka paling tepat adalah di usaha. Apakah mereka boleh nggak jadi pegawai negeri? Oh boleh. Boleh nggak mereka jadi wali kota? Sangat boleh. Jadi presiden boleh tidak? Oh boleh. Tapi berat berada di situ posisinya. Sehingga pilihannya hanya satu, usaha. Itu yang membuat bisa jadi besar, kan tidak ada pilihan lain, hanya usaha saja. Iya, karena mungkin saudara kita itu kalau jadi tentara mungkin nanti di ini ya. Mungkin jadi polisi bisa, kan? Cuman boleh, sulit kan? lah ya. Iya. Di PNS sulit karena boleh saja. Main sepak bola nanti dihajar lawan gitu kan. karena nggak ada pilihan. Jadi lari ke sana. Larinya ke dagang gitu kan. Sesuatu yang tidak punya pilihan pasti akan besar hasilnya. Lebih fokus. Lebih fokus, betul. Daripada kita punya dua pilihan yang harus kita pilih, akan fokus satu pun. Tapi satu akan besar. Maka itu membuat besar. Saat ini karena mungkin saudara kita yang etnis Tionghoa itu dari sisi ekonomi lebih maju, usaha mungkin dari sisi kapital
modal lebih gede, pribumi ini biar bisa ngimbangi dan sama itu mungkin bagusnya terjun di bidang usaha, Pak. Salah satu, kalau saya bilang begini, salah satu penyebabnya orang kita sulit berkembang mengejar mereka. Begitu melihat pengusaha non pribumi yang ada dalam pikirannya bukannya ingin belajar, tapi malah dia lagi. Itu yang terjadi. Awalnya minder dulu aja tuh. Bukan minder, ada segi faktor iri ya. Kok lu lagi gitu. Ini yang punya gedung besar, dia lagi. Yang punya mobil bagus, ternyata dia lagi. Munculnya bukan ingin belajar, munculnya bahkan timbul rasa iri. Muncullah iri dan gila. Muncul kontra. Bukan mikir biar kok dia bisa saya nggak bisa gitu kan, seperti itu. Secara gini contoh aja fisik saja, mata kita lebih buka kok, lebih bawah daripada mereka. Kan begitu benar? Iya. Lebih bawah. Pandangan lebih luas. Iya, pandangan lebih luas. Mereka lebih sipit, tapi kok bisa? Nah, saya salah satu guru saya dulu orang Chinese, Pak. Jadi guru saya orang China, saya selalu melihat ke dia. Bagaimana cara dia mengembangkan usaha, bagaimana cara mempertahankan mental, bagaimana pada saat dia jatuh, saya belajar dari dia terus. Makanya cerita kalau orang Chinese maju, saya bukan disiriki, saya datang ke dia. Bagaimana kok sih bisa seperti Anda? Curi ilmu, minta ilmu lah, pengalaman ya. Kalau orang dia benar usaha dari awal, pasti kasih ilmu. Gitu. Awalnya sirik, nggak boleh sirik, belajar. Jadi nggak boleh iri. Iya, kita harus belajar lah, dideketin gitu kan. Betul. Saya beberapa kali dengan Kang Asep kan berbagi pengalaman kepada orang-orang yang mau terjun ke dunia usaha atau usahanya belum stabil gitu kan, kita sering. Permasalahan mereka kan sering klise sebenarnya, yang ditanyakan itu kan. Pertama nggak punya modal. Kedua usaha apa? Kadang-kadang lucu karena kalau kita flashback orang saudara kita Tionghoa datang ke Indonesia kan nggak bawa apa-apa ya. Nggak bawa apa-apa loh. Tapi mereka bisa survive. Terus usaha apa kan sebenarnya kalau usaha apa kan sesuai yang ada di lingkungan kita gitu kan. Kenapa ke orang-orang yang mau terjun ke usaha pasti klise antara modal dan usaha apa itu menurut Kang Asep kenapa? Kalau saya belajar dari pengalaman saya pribadi, kalau saya baca anak-anak sekarang, itu memang posisinya sebuah usaha itu berbentuk dengan terlihat dengan adanya sebuah bentuk. Baik itu bangunan, baik itu toko, baik itu apa. Mereka seperti itu bacanya. Sebenarnya tidak seperti itu. Saya dulu memulai usaha dengan modal hanya sekitar Rp60.000. Modalnya. Bagaimana caranya? Bisa tidak dengan modal 60.000? Oh bisa. Dengan 1 juta, apa lagi? 10 juta, apa lagi? Perbedaannya 60.000 lebih capek daripada yang punya modal 1 juta. Artinya pada saat menjual produk, saya membeli produk itu setiap hari ke toko. Karena produk ini harganya 60.000. Saya jual, beli lagi. Saya jual, beli lagi. Kan begitu, setiap hari. Tapi kalau punya uang 600.000, maka akan kembali ke sana hanya 1 kali saja mungkin dalam 1 bulan. Kira-kira gitu. Perbedaannya hanya itu. Jadi tidak ada membedakan bahwa yang punya modal itu akan lebih sukses cepat daripada yang tidak mau dimodal. Tidak. Kalau saat ini mungkin inovasi dan kecepatan kalau saat ini ya. Modal gede kalau dia nggak inovasi nggak cepat akan kalah dengan yang inovatif dan kecepatan itu kan. Kalau saat ini ya kecepatan gitu kan. Kembali ke tadi yang kita beberapa kali mengisi bertukar pengalaman. Kebanyakan orang-orang yang datang ke seminar, pada saat di seminar dia berbunga-bunga, tapi begitu pulang dia nggak mau mencoba. Itu jadi hanya sebatas di situ dia ingat-ingat, semangat. Tapi setelah pulang itu mayoritas dari 100 orang 90 dia hanya senang menikmati orasi dari narasumber, tapi nggak mau mencoba. Rata-rata seperti itu. Itu faktor apa? Jadi mencobanya itu berat bagi dia? Saya dulu waktu membina sempat saya di perusahaan multi level itu sempat. Memang seperti itu yang terjadi. Jadi dari 100% audiens itu 10%-nya akan luar biasa. Yang 90%-nya biasa-biasa aja. Nah, itulah yang terjadi. Apa yang harus dilakukan adalah intens ketemu seseorang. Siapa? Mentornya. Betul, Pak Haji. Mentornya. Saya ingin belajar semangat dengan Pak Haji kira-kira. Saya harus sering ketemu dengan Anda. Harus sering. Ketemu Anda ngomong lagi. Hanya mendengarkan sebuah omongan.
Siapa tahu omongan yang Pak Haji dapat, apa yang saya dengar dari Pak Haji, bisa membuat tombol males saya bisa tertutup. Jadi tombol semangatnya tersentuh nih sama Pak Haji. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, sekarang orang itu pada saat masuk ke ruangan, kita tugasnya memang mencari tombol seseorang itu supaya bisa semangat. Tapi memang rata-rata yaitu Pak Haji. Dari 100% sudah 10% pun sudah bagus. Out. Malah nggak ada sama sekali. Nah, ada sama sekali. Karena kan gini, saya walaupun kecil usaha saya ada pengalaman lah. Ya. Jadi dari merintis dari nol bisa seperti ini, alhamdulillah. Jadi karena pengalaman, jadi kalau seandainya ada orang yang merintis sebuah usaha, ada masalah pasti dengan pengalaman saya mungkin ada sedikit berbagi lah gitu kan. Dan saya beberapa kali kepada beberapa orang, siapapun mau datang ke sini usaha apa, saya akan berbagi pengalaman minimal dari sudut pandang saya gitu kan. Tapi saya menawarkan seperti itu walaupun gratis nggak ada orang yang mau datang. Ya ini mungkin bagi penonton kongres yang dimana kalau seandainya ada usaha, ada masalah atau apa, karena bukannya sombong, saya konsultasi gratis. Ada pengalaman dalam menjalani usaha ini, datang menemui saya dengan gratis, dengan sukarela, saya akan mau gitu kan. Karena gini, kalau di agama kan berbagi ilmu, kalau itu manfaat, itu mungkin yang bisa dibawa kita mati. Cuman saya mau berbagi ilmu, nggak ada orang yang mau, itu faktor apa? Soalnya gini Pak Haji, jadi yang saya bilang tadi, saya ini mudah-mudahan juga bisa diduplikasi ya sama UMKM. Jadi jangan merasa minder kalau usaha memang masih kecil. Dengan modal masih di bawah 100.000, 200.000, 300.000, jangan merasa minder. Saya harus menemui Pak Haji Ebot yang usahanya sudah besar. Saya nanti gimana, enak juga. Padahal Pak Haji dengan sukacita kan mau berbagi seperti itu. Ayo mangga. Walaupun mungkin secara tingkat keilmuan tidak tinggi, tapi perjalanan pengalaman itulah yang berharga. Karena pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, dari faktor mereka datang itu gini, saya pengalaman Pak. Jadi ada beberapa orang yang memang satu ingin dimotivasi, ada orang yang satu takut dimotivasi. Jadi kalau ketemu Pak Asep itu takut dimotivasi lagi. Nanti gue semangat lagi, ntar gue masalah lagi, gue capek lagi di lapangan nih. Wah, gue kena masalah lagi, tidak jualan nggak laku, dihina orang dan sebagainya. Nah, sehingga datang kepada saya takut dimotivasi. Ada yang seperti itu. Tapi orang yang berani mecahkan itu datang dan berbicara, jadilah. Dia akan jadi, dia akan jadi. Saya pun juga sama seperti Pak Haji ya. Saya buka juga untuk forum yang melihat ini. Monggo, kalau mau konsultasi, saya bukan ahli konsultan ekonomi, konsultan usaha, tidak. Kita hanya berbagi bagaimana pengalaman kita. Artinya sebuah usaha akan sama perjalanannya. Dagang apapun itu akan sama, jatuh bangun dan sebagainya akan sama lah gitu. Cuma kita sama-sama jadi teman. Yang jatuh bangun cuma bukan lu doang loh. Gua juga jatuh bangun. Lu bertahan, lu kayak gua. Gitu kira-kira. Karena gini, orang kadang kan gini, hanya sebatas ingin. Saya ingin seperti dia, cuman nggak mau mencoba prosesnya, mungkin seperti itu ya. Nggak mau, katanya pepatah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Betul. Tapi hanya ingin seperti itu, tapi nggak mau prosesnya, mungkin seperti itu. Iya, orang hanya berdecak kagum melihat Pak Haji mungkin, lihat tempat usahanya, lewat produksinya, orang berdecak kagum, wah seneng ya, kalau kayak Pak Haji kayak gini. Coba Pak Haji cerita prosesnya, mau jalan nggak dia? Saya pikir tidak akan pernah mau jalan. Kalau niatnya memang tidak mau besar. Karena kalau saya selami berarti saya kalau di usaha itu sebenarnya menikmati. Jadi menikmati usaha kalau saya. Kenapa saya bisa seperti karena menikmati. Jadi hitung-hitung main game. Jadi orientasinya itu bukan hasil kalau saya, tapi menikmati. Kalau menikmati mungkin ditunjang hobi, capek malam juga nggak ada capeknya, Tapi kalau seandainya kita orientasinya hasil, katakanlah saya mau usaha biar bisa beli rumah, beli mobil Mercy, rumahnya ada gininya. Kalau itu dan tercapai udahan. Kalau dia menikmati, dia bisa berkembang. Masalahnya belum tentu orang menikmati usaha mungkin seperti itu. Jadi sama Pak Haji itu sama dengan saya Pak. Jadi sebuah usaha namanya kerja itu sudah kayak gini. Kalau saya cerita kepada orang mengenai perjalanan saya, kemudian sampai dari mulai minus sampai sekarang, orang akan
berdiri Bu, kudu kira-kira begitulah. Iya. Kalau gua jadi lu nggak akan sanggup deh gua, gitu. Jadi proses itu memang tidak kita hitung, tidak kita Jadi sebuah beban karena dinikmati mungkin ya. nikmatin. Seperti kita Pak Haji tadi bilang, hobi, yang namanya hobi, mau tidak tidur, mau begadang, mau segala macam, tidak akan terasa tuh. Orang lain melihat kita speed sudah 100, kita perasaan masih 20 saja. Karena sudah terbiasa, pasti. Itu kira-kira. Jadi intinya harus dinikmati. Ya mudah-mudahan aja hari ini orang banyak nonton sehingga ya, kalau mau jadi, ayo jangan capek, ya capek tenang aja, santai. Yang pasti kan jadi. Gitu. Terakhir Pak Kang Asep, dengan kondisi barusan kita cerita, ya ternyata kita mengasih motivasi juga sulit gitu kan dengan kondisi karena mungkin kultur atau budaya. Bisa nggak ini masyarakat berubah ya? Kalau berubah otomatis kan gini, kalau berubah ada berapa 3% saja dari sekarang 2%, itu kan lonjakan jumlah pengusaha kan banyak, dan yang akan mungkin ke negara income dari sisi pajak, PPN, PBA itu kan muncul. Tapi bisa nggak dengan kultur budaya, pola pikir, mindset masyarakat seperti ini menambah jumlah wirausaha sampai 1-2% menurut Kang Asep? Untuk merubah itu tugas kita Pak Haji sebenarnya, ya. Merubah kultur itu. Bagaimana kultur itu dari mulai kultur berpikir bahwa sudah selesai sekolah itu bekerja, kita rubah sedikit-sedikit supaya mereka beres sekolah itu arahnya berwirausaha. Tapi kembali kan, seperti yang diceritakan terdahulu, nasib seseorang tidak akan bisa berubah kecuali orang itu sendiri yang merubahnya, kan begitu. Kita ini hanya alat lah. Hanya alat, hanya satu fasilitas, di mana kalau kau mau manfaatkan, maka kau akan jadi besar. Tapi kalau kau tidak manfaatkan, maka kau begitu-begitu saja. Cuman kita bukan berarti diam, kita terus lakukan itu. Mudah-mudahan jumlah orang yang sadar, bukan kejepit ya, jumlah orang yang sadar untuk wirausaha akan lebih besar. Jadi faktor COVID sekarang pun juga ini faktor kejepit. Saya 2 kali kena krisis moneter, 98, kemudian COVID sekarang. Mudah-mudahan harapan saya yang merasa kepepet, yuk. Kalau saya lebih gini, if you wanna be rich, find me. Lebih gayanya begitulah. Bukan saya nggak jago, bahkan ya itulah, ayo kita berbagi pengalaman. Capek, iya. Kurang tidur, iya. Sakit kepala, iya. Ujungnya percaya, jadi. Itu. Tadi pun juga demikian. Karena terakhir mungkin yang dirubah adalah mindset, pola pikir. Karena kalau bisa merubah mindset, itu bisa merubah tindakan. Tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter. Betul. Karakter akan merubah kenyataan. Jadi ya kenyataan bisa sukses, bisa kaya. Tapi kalau selama mindsetnya tidak akan dirubah, nggak bisa. Bahwa dia maunya kerja, nggak mau lihat, mungkin ya kenyataannya itu sulit akan dirubah. Yang hanya mungkin sukses hanya sebatas angan-angan ya. Betul. Terima kasih Kang Asep, bincang-bincangnya 28 hampir 30 menit ya. Semoga ini ada yang nonton dan menginspirasi bagi yang lain. Mudah-mudahan. Demikian Sobat Kongres, bincang-bincang dengan Kang Asep, Ketua Kadin Cimahi. Terima kasih dan sampai jumpa.